Cek suara saya terdengar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan usaha saya yang bernama Tahu Kriuk. Untuk latar belakangnya sendiri, peluang usaha yang saya ingin adalah usaha penjualan barang, yaitu warung gorengan tahu kriuk. Tahu adalah bahan baku yang mudah didapat di pasar dan mudah diolah dengan cepat, sehingga dengan mudah dijual dalam bentuk gorengan dan dapat dikombinasikan dengan berbagai varian rasa yang enak, seperti dikombinasikan dengan sayuran atau bumbu lainnya. Tahu sendiri juga tidak terlalu berminyak, sehingga cocok untuk dijadikan cemilan. Kemudian visi, misi, dan tujuan. Visinya membuat tahu goreng yang enak, terjangkau, dan menarik untuk semua kalangan. Terus misinya memberikan pengalaman makan tahu gorengan yang enak, memberikan pengemasan yang baik, untuk menjaga gorengan tahu tetap enak untuk dibawa, memberikan pilihan tahu variatif kepada pembeli. Kemudian tujuannya membuat pelanggan puas dengan tahu yang variatif, terasa kriuk, membuat pelanggan puas dengan bentuk pengemasan yang baik dan menarik, dan yang terakhir membuat pengalaman baru jika ingin mengembangkan warung gorengan sendiri. Kemudian analisis produk dan analisis SWOT. Produk yang akan saya jual adalah tahu goreng crispy original, tahu goreng dengan berbagai rasa seperti pedas, barbeque, dan keju, tahu petis, dan tahu isi. Kemudian ini adalah bentuk usaha saya. Kemudian identitas produknya saya bagi menjadi dua, yaitu untuk yang ukuran besar dan ukuran yang kecil. Kemudian ini adalah rancangan gerobak yang saya buat. Kemudian ini adalah daftar menu yang mungkin saya gunakan untuk menarik customer. Kemudian analisis SWOT-nya, strength-nya, belum ada toko yang berjualan dengan yang sama secara konsisten sehingga belum terlalu banyak saingan. Kemudian yang kedua, belum ada warung lain yang berjualan sekaligus menerima orderan tahu goreng di dekat rumah sehingga mudah mencari market baik secara online maupun antar tetangga. Kemudian weakness-nya, lokasinya masih berada di depan rumah sehingga penjangkauan ke luar dari kampung masih susah. Kemudian terkendala pada biaya bahan produksi karena tahap merintis yang menjadikan jam operasional tergantung pada ketersediaan bahan yang ada. Kemudian opportunity-nya karena masih bersifat UMKM, jadi barang masih bisa ditambah, dikurangi, maupun diubah secara bervariatif. Kemudian orderan secara online sangat mungkin untuk berkembang. Kemudian punya peluang usaha untuk tetangga sekitar jika terus berkembang. Analisis tenaga kerja. Untuk pekerjaan yang saya butuhkan karena masih berupa perintis, maka saya membutuhkan 2 pekerja dari anggota keluarga saya untuk menggoreng dan untuk pengemasan sekaligus pengiriman jika menerima orderan yang cukup banyak. Kemudian analisis pasar dan distribusi. Analisis pasarnya, pasar yang bisnis saya ini untuk semua kalangan usia, anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Kemudian distribusi, lewat berdagang secara langsung, membuka jenis pesanan yang melayani jumlah atau porsi yang banyak sekaligus. Kemudian analisis keuangan saya, yang pertama modal awal, yaitu membutuhkan warung, terus 1 set kompor gas dan regulator, dan alat untuk memasak. Kemudian untuk biaya operasional dalam perjualan 1 hari, yaitu seperti gambar. Kemudian ini bahan untuk gorengannya. Kemudian ini untuk penghitungan omset dalam 1 bulan. Ini yang untuk tahu original, dan juga tahu rasa. Kemudian omset untuk tahu petis, tahu isi, dan tahu bakso. Kemudian dari 5 varian tersebut dapat menjadikan total omset jika berjualan penuh dalam waktu sebulan sebesar 17.205.000. Kemudian untuk keuntungan biaya usaha, dari omset dikurangi dari modal usaha dan tersisa keuntungan sebesar 1.485.000. Kemudian dikurangi untuk penggajian 2 orang pegawai sebesar 200.000, maka tersisa 1.085.000. Kemudian untuk jenis dan harga produk untuk memperjelas sebagai berikut.
Kemudian untuk analisis memperbesar dan pengembangan usaha, saya melakukan hal seperti berikut, yaitu dengan mencoba menambahkan barang pada varian yang dijual, berinovasi pada isian dan rasa, merenovasi meja dan dagangan saya lebih luas, dan kemudian mencoba mengiklankan barang secara online. Kemudian untuk resiko bisnis saya masukkan ke dalam trade, yaitu tuntutan untuk mengembangkan varian dagangan sesuai dengan keinginan pasar, untuk membuka inovasi baru, membuat kemasan yang lebih menarik lagi, lebih konsisten dalam waktu toko buka dan tutup, menyediakan barang yang lebih banyak sehingga dapat banyak konsumen yang terlayani dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Imam Presentator sudah menyampaikan paparannya. Kita buka Q&A. Saya menyampaikan. Izin. Saya Muhammad Sifana dengan NIM terakhir 31. Izin menanggapi usaha Ado. Di sana itu kan tadi usahanya makanan, kan tahu. Nah, di samping hanya menunggu pelanggan melalui media online, terus mungkin bisa menaruh ke beberapa toko, apakah ada cara lain yang bisa, apakah ada teknik marketing lain yang bisa digunakan untuk menarik pelanggan agar bisa dan mau membeli di tahu tersebut di usahanya Ado. Terima kasih. Ya, baik. Saya persilakan untuk para presentator yang untuk menyampaikan pendapatnya, umpan baliknya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Saya menjawab pertanyaan dari Muhammad Sifana tentang bagaimana cara pemasaran selain dari online dan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, menurut saya ini sudah saya tulis di dalam strength ya. Tadi kan saya menulis yang di tempat saya itu masih belum terlalu banyak yang membuka, kayak yang saya perancangkan itu tidak banyak gitu ya. Jadi itu juga merupakan satu buah kayak kelebihan gitu. Jadi kalau begitu saya buka, kalau belum ada yang terlalu banyak saingan juga pasti bakal ke saya gitu. Dan juga itu bisnis saya juga ya kayak kerjasama dengan yang kayak misalnya kalau makanan ya saya kerjasama dengan produk yang minuman gitu, jadinya untuk membuka kolaborasi menjadi lebih banyak lah, nanti jadi kayak konsumen itu bisa mengetahui gitu. Apakah sudah bisa menjawab Mas Ivana? Oke, thank you. Terima kasih. Ya, baik, saudara, kalau tidak ada lagi yang bertanya, dan sebetulnya saya senang ya ketika ada respon. Artinya perkuliahan ini itu menjadi interaksi atau kontrol antara peserta dengan para peserta yang lain, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih lebih sempurna, yang jadi masukan-masukan kemudian yang tadinya tidak ada, yang tidak terpikirkan, sehingga menjadi satu gagasan baru. Oh iya, ternyata ada ya gitu, ternyata harus begini ya. Jadi saya kira itu penting sekali. Baik saudara, tadi dari presentator yang menyampaikan paparannya. Yang pertama adalah dia tadi dengan belum grafik desain yang terkait pendidikan branding dan grafis yang siap degree dengan Persona Studio yang buat desain karakter, Rachel Saputra buat konten ya, kopi santan ya, konten kopi santan belinya boleh kredit. Kemudian Iqbal buat romantik ya, romantik ya, ilustrasi. Dan Rafael ini buat tahu yuk
Nah, jadi ada 3 rencana usaha di bidang jasa yang ketiga-tiganya ini bergerak di bidang desain ya, di bidang gambar atau di bidang ilustrasi. Nah, jadi saya kira tiga-tiganya ini bisa menjadi peluang yang baik, menjadi peluang yang bagus, yang sesuai dengan bidang Anda. Jadi saya kira Anda semuanya memiliki potensi di bidang seni rupa, di bidang menggambar, maka ini bisa Anda jadikan sebagai peluang yang menjanjikan. Nah, dari ketiganya ini siapa yang sudah nyambi-nyambi ada proyek-proyek freelance, mencoba tanya-tanya ya, aplikasi-aplikasi yang menjual jasa-jasa kaitannya dengan desain. Kan mahasiswa itu kan banyak ya yang bekerja di bidang itu. Ada aplikasi apa ya, saya lupa itu. Anda bisa mengunjungi itu, kemudian nanti Anda bisa paham ya karakter-karakter gambar yang disukai oleh para konsumen, kemudian tema-tema yang disukai. Nah, itu sehingga Anda nanti paling tidak bisa menjadikan itu sebagai referensi. Nah, kalau Anda di aplikasi itu kan sasarannya memang internasional ya. Kadang orang mahasiswa kita itu gambar untuk orang Amerika, orang Australia, orang Eropa, pokoknya seluruh dunia gitu ya. Jadi saya kira kaitannya dengan itu kita tidak harus ketemu dengan yang bersangkutan, tapi dengan adanya media itu kita bisa memudahkan ya antara klien dengan ilustratornya atau desain. Saya kira Anda bisa mempelajari itu. Jadi saya kira tidak salah ketika ketiga-tiganya ini mencoba membuat jasa di bidang branding, desain, grafis ya, atau periklanan, kemudian desain karakter dan ilustrasi. Saya kira tiga-tiganya ini memiliki peluang yang sama yang membutuhkan keterampilan. Nah, jadi ketika Anda membuat usaha di bidang jasa perlu memperhatikan ya, terutama profesionalitas. Jadi seorang ilustrator harus mampu menunjukkan profesionalitas sebagai seorang desainer, ya, sebagai seorang rupawan. Nah, oleh karena itu Anda perlu memperhatikan ya antara lain ya paling tidak waktu, ya, ketepatan waktu. Anda harus bisa meyakinkan kepada klien bahwa Anda bisa menyelesaikan dalam waktu tertentu. Ya, ini harus didilkan dulu di berapa lama. Biasanya kalau terlalu lama biasanya orang-orang akan lari, klien akan lari. Kemudian selain waktu juga kreativitas Anda itu sangat dibutuhkan. Sehingga seorang ilustrator itu mesti memperhatikan ya inovasi-inovasi atau kebaruan-kebaruan ya, dan juga kemampuan Anda di dalam menyelaraskan antara subjek-subjek ya yang tentunya disesuaikan dengan realitas yang berlaku pada saat itu. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian juga tentunya ketika Anda menjual desain atau gambar-gambar, maka Anda juga perlu memperhatikan ekspresinya, ya, kemudian karakter tokoh-tokohnya, ya, dan sebagainya. Nah, saya kira kaitannya dengan itu Anda sudah banyak mendapatkan materi yang terkait dengan prinsip-prinsip ya menggambar. Ya. Nah, kemudian terkait dengan klien, saya kira bisa kita ya sasaran kita itu bisa lokal maupun mancanegara. Nah, ini tergantung Anda nanti kira-kira bisa enggak Anda masuk ke ranah ya media sosial yang jangkauannya lebih kepada jangkauan yang lebih luas ya internasional. Saya kira ketika Anda mampu melakukan itu lebih leluasa ya. Kita lebih longgar. Ketika kita mau cari ikan, maka sasaran kita adalah samudra, bukan sekedar
danau, bukan sekedar bendungan, sungai, got dan sebagainya, tapi Anda sudah mulai berpikir bahwa sasaran saya adalah samudra. Ini impian yang mesti harus Anda lakukan. Karena apa? Meskipun kita produksinya di rumah, produksinya di kolong jembatan sekalipun, tetapi ketika kita mampu menjual dalam jangkauan yang lebih luas, maka itu akan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi saya kira bertiga ini ya, Anda bisa memulai di kos-kosan, bisa memulai di rumah, ya, dengan kemampuan Anda. Saya kira Anda bisa menunjukkan mulai dari sekarang, Anda mulai mengumpulkan keluarga. Seandainya ada teman-teman lain yang memiliki potensi yang sama, mungkin bisa lebih bagus, Anda tampung, ya. Anda tampung, Anda simpan, jadikan itu sebagai sebuah referensi yang bisa Anda tawarkan kepada mereka. Sehingga ketika klien Anda itu minat atau memiliki minat kepada gambar-gambar teman Anda tentunya bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman Anda itu, ya, untuk membantu membuatkan desain-desain. Jadi ada keuntungan, ya, saling menguntungkan antara Anda dengan teman. Itu. Nah, itu, dan juga tidak menutup kemungkinan ketika Anda membatasi jasa-jasa yang sudah Anda sebutkan tadi, Anda bisa mengkombinasikan dengan bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan bidang seni rupa, atau mungkin bahkan bisa saja Anda bisa mengkombinasikan bidang-bidang selain seni rupa sekalipun, ya. Saya kira masalah branding, desain grafis, ilustrasi, karakter itu untuk saat ini banyak kok perusahaan-perusahaan yang butuhkan. Nggak ada namanya perusahaan kok nggak butuh desain, nggak ada. Ya, suatu produk tanpa sebuah desain yang baik, maka kualitasnya pun juga tidak akan kelihatan baik. Itu prinsipnya di situ. Katakanlah orang ketika mau jual tripping ketela, dijual di di daun pisang, ya, menggunakan bungkusan daun pisang, pasti harganya berbeda dengan menggunakan plastik, gitu kan. Menjual dengan menggunakan plastik transparan tentu berbeda dengan menggunakan plastik yang sudah dikasih gambar-gambar, tulisan-tulisan, warna-warna yang lebih menarik. Pentingnya sebuah desain di dalam kemasan, di dalam mendukung daya beli, ya, mendukung kualitas daripada produk-produk itu sendiri. Ya, jadi jangan dikira misalnya gitu kan. Nah, tetapi ketika ada desain-desain yang menarik, orang jadi penasaran. Luarnya bagus, saya yakin dalamnya pun juga bagus. Gitu, ya kan? Meskipun yang dijual itu hanya oksigen, hanya gas di dalamnya. Ya kan, kalau Anda pergi ke minimarket itu kan, ketika beli tripping itu kan kelihatannya itu besar, tapi kan cuma angin itu dalamnya. Ketika dibuka gitu, dar gitu, isinya cuma sedikit. Wajar saya di prank ini, ya. Dan ternyata angin juga bisa dibuka, tidak hanya tukang tambal ban saja, ya. Nah, ini pandai-pandainya seorang yang bergerak di bidang barang, kemudian dia membutuhkan seorang ilustrator, seorang desain grafis dan sebagainya. Ini saya yakin memiliki potensi yang lebih dibanding jurusan lain. Saya juga wirausahanti ngajar mahasiswa lain, ya, jurusan-jurusan lain. Mereka memang nol protol, ya. Dia tidak paham desain. Ya, saya kira jauh sekali ketika dibanding dengan mahasiswa seni rupa. Strategi posisi Anda ini. Jadi nggak ada salah ketika Anda masuk di jurusan seni rupa, karena memang Anda di sini sudah dibekali potensi-potensi yang mendukung, ya, untuk menjalankan sebuah usaha di berbagai bidang apapun. Gitu, ya. Anda itu ibarat terminal, Anda strategis, Anda bisa menjangkau usaha apapun yang kemudian Anda itu memiliki potensi artistik yang tentu bisa dalam tanda kutip menipu orang, menipu orang agar tertarik gitu dengan produk-produk yang Anda tawarkan.
saya kira luar biasa ya. Nah, seperti tadi Anda semuanya sudah membuat satu desain identitas visual ya, seperti dia tadi saya lihat juga desainnya bagus ya. Nah, mungkin ada juga tadi yang kopi, mungkin yang lainnya pun juga sama. Saya kira yang belum mencoba membuat desain identitas visual yang menarik, mencobalah untuk menyempurnakan desain Anda biar lebih. Karena kekuatan Anda itu nanti di situ, ya. Nah, bagaimana fontnya, kemudian warnanya, logonya, syukur kalau ada maskotnya. Nanti yang Anda tawarkan itu yang perang brand gitu. Ya. Nah, kemudian ada dua lagi yang sama menjual makanan ya dan minuman. Saya kira karakternya sama Rakil dan Rafael. Yang satu membuat kontan, kopi santan ya, dan tahu kriuk. Saya kira Anda bisa memulai entah itu di Blora ataupun di Semarang pun bisa. Saya kira laku. Coba Anda buat kontan itu dibuat gelasan kemasan gitu. Coba Anda tawarkan ke teman-teman. Bisa Pak, modelnya terbatas. Anda bisa mencoba patungan dengan 3 orang, 3 mahasiswa, 5 mahasiswa. Nanti modalnya itu yang alat press itu, kemudian gelasan itu coba nanti dibuat. Ditawarkan ke teman-teman, ditawarkan ke dosen-dosen. Saya yakin nanti ada yang beli. Saya dulu pernah mencoba ya mata kuliah kewirausahaan itu. Kebetulan pas puasa waktu itu, mereka tak suruh latihan ya membuat kelompok itu jual minuman. Laku mas, ya. Jual minuman tuh sore hari gitu kan. Bahkan saya pernah mata kuliah ini itu mahasiswa tak suruh mencari atau mempersiapkan produk-produk tertentu silahkan. Entah itu misalnya kebetulan mahasiswa itu ada yang punya produk, kemudian nanti mahasiswa yang lain disuruh bantu menjualkan. Ya, ditarget, kamu harus bisa menjual sedikit. Ujiannya gitu, pernah saya. Gitu ya. Jadi prakteknya tuh langsung praktek jualan. Gitu ya. Bisa sebenarnya. Ketika ada produknya, kemudian nanti mahasiswa diuji untuk langsung menjual, kemudian pokoknya tanggung jawab laku sekian. Atau mungkin yang laku lebih banyak nanti jualnya bagus. Itu juga bisa. Karena kewirausahaan itu harus terapan. Ya. APK langsung terjun lapangan itu mestinya begitu. Ya. Tuh. Saya kira kopi santan ini bagus. Ya. Bisa Anda kemudian jangan hanya kopi santan, ya, tetapi bentuk kopi-kopi yang lain. Seperti di pertemuan yang lalu ya, ada teman-teman yang menjual kopi. Nah, tapi kopi-kopi dalam rasa yang beraneka. Ada kopi santan, ada kopi jahe, ada kopi nangkau dengan bismillah, ya, ada kopi tubruk, ya, ada kopi single lah, ada kopi solek lah, nah, kan namanya yang macam-macam itu menarik kayak gitu. Gitu. Kopi rasa pisang, kopi rasa durian. Nah, misalnya ini kan namanya varian itu, tulis lah. Ya, kopi kiamat. Ya. Sebenarnya nama itu ya untuk membangun sensasi aja. Kopi pedas gitu, kono kopi pedas. Saya tidak boleh makan sakit loh ketika itu. Jadi saya kira varian-varian minuman ya nggak hanya kopi, satu outlet kecil aja di kampus ya, yang sifatnya itu ya bisa mobil gitu ya, bisa atau mungkin Anda taruh sepeda motor nanti dibuat desain yang bagus. Saya kira itu bisa kok ya, atau mungkin mangkal di mana gitu, saya kira tidak. Nanti kalau sudah satu berhasil buka cabang gitu mestinya. Untung sedikit hasilnya banyak bu. Nah bisa kombinasi dengan tahu kriuk. Nah ayo, nah, Rafael kerjasama dengan aku, ya. Saya ada kontan, ya. Nah kamu ada tahu kriuk, kita kerjasama, ya. Kita jual secara bersama-sama, tidak masalah. Ya tahu kriuk. Nanti di dalamnya itu ada beraneka ragam tahu. Pokoknya makanannya semuanya jenis tahu. Anda kerjasama dengan para tahu, gitu ya. Nah, ada tahu gejrot, ada tahu usul, ada tahu petis, sasaran yang jelas.
apakah mahasiswa atau masyarakat umum ya di perumahan dan sebagainya itu bisa, atau bisa mobil Anda keliling gitu ya seperti tahu bulan tadi, atau bisa saja Anda lewat Instagram, lewat WhatsApp, bisa COD, bisa kirim-kirim dan sebagainya dengan radius tertentu gitu ya. Saya kira banyak jalan yang menuju itu. Jadi sekarang itu kita dimanjakan dengan media sosial, dimanjakan dengan teknologi, sehingga kita tidak kerepotan lagi harus membuat brosur, itu nggak harus lagi. Meskipun demikian brosur juga perlu, tetapi ketika Anda tidak memiliki uang untuk membuat brosur, kan pastinya ada jalan yang lain, yaitu dengan media ya, bisa tertular. Saya dulu waktu membuat tas ya, saya kan pernah membuat tas itu, mahasiswa saya suruh jual ya. Jadi silakan Anda, ini ada produk, silakan Anda jual bareng-bareng. Nanti siapa yang paling banyak nilainya bagus. Bisa nanti ada keuntungan, bisa dibagi-bagi. Bisa seperti itu. Nah, jadi saya kira semuanya memiliki peluang. Apalagi yang cewek-cewek ini pintar masak mak ya. Saya pintar masak dan tentunya juga banyak yang cowok pintar masak. Yang tahu brio ini juga menarik ya. Yang kontan, kopi santan. Nah, itu ya, jadi saya kira antara penjual jasa tiga tadi ya, desain ilustrasi karakter, ini saya kira banyak instansi yang butuhkan selain pabrik-pabrik, selain saya kira instansi pemerintahan, sekolah-sekolah itu juga bisa loh ya. Anda menawarkan, Pak saya ini punya jasa desain Pak, branding dan sebagainya, saya bisa membuat video pendek terkait dengan yang berkaitan dengan sekolahan, yang berkaitan dengan potensi desa, yang berkaitan dengan potensi kabupaten. Nanti di situ ada profil-profil yang bisa diperkenalkan kepada khalayak luas sehingga orang itu bisa mengenali. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.